Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aurel Pratiwi. Saya Roza Andiatina. Kami akan mempraktikkan komunikasi satu arah dengan tema terkait laporan bulanan. Selamat pagi Kak Aurel. Mohon maaf mengganggu waktunya sebentar. Saya ingin berkonsultasi terkait laporan bulanan yang ingin saya kerjakan. Selamat pagi Roza. Tidak apa-apa, silakan. Ada hal yang ingin kamu diskusikan? Terima kasih Kak Aurel. Saya mengalami sedikit kendala pada bagian rekapitulasi data penjualan. Terdapat beberapa data dari tim marketing yang hingga saat ini belum saya terima secara lengkap. Baik, saya memahami situasinya. Apakah sebelumnya kamu sudah mencoba menghubungi pihak marketing untuk melakukan komunikasi? Sudah Kak, saya telah menghubungi mereka melalui pesan singkat. Mereka menyampaikan bahwa masih dalam proses pengumpulan data dari beberapa cabang yang belum mengirimkan laporan. Baik, berarti kendalanya memang terjadi pada alur distribusi konfirmasi antar divisi. Hal seperti ini cukup sering terjadi, terutama jika melibatkan banyak pihak. Benar Kak, oleh karena itu saya khawatir jika laporan yang saya susun menjadi lambat dikumpulkan dan dapat mempengaruhi penilaian kinerja saya. Kekhawatiran kamu itu wajar. Namun, yang terpenting adalah bagaimana kamu mengelola situasi tersebut dengan komunikasi yang baik. Sejauh ini, langkah yang sudah tepat karena langsung melakukan komunikasi. Terima kasih Kak, saya memang berusaha untuk tidak menunda dalam menyampaikan kendala agar tidak terjadi kesalahpahaman. Itu sikap yang sangat baik. Dalam dunia kerja, komunikasi yang terbuka dan tepat waktu sangat penting untuk menjaga kelancaran pekerjaan. Terkait kondisi saat ini, apakah sebaiknya saya menunggu sehingga seluruh data lengkap atau tetap menyusun laporan berdasarkan data yang tersedia? Menurut saya, menyarankan agar kamu tetap menyusun laporan sementara berdasarkan data yang sudah ada. Jangan menunggu terlalu lama karena kita tetap harus memenuhi batas waktu yang telah ditentukan. Baik Kak, berarti laporan tetap saya kumpulkan hari ini sesuai dengan jadwal. Ya benar, namun pastikan kamu mencantumkan keterangan yang jelas bahwa terdapat beberapa data yang masih dalam proses perlengkapan. Siap Kak, saya akan menambahkan catatan penjelasan pada bagian akhir laporan agar informasi tersebut dapat dipahami dengan baik oleh pihak yang menerima. Bagus, itu merupakan bentuk komunikasi tertulis yang efektif karena mampu memberikan konteks yang jelas dan menghindari kesalahpahaman. Saya mengerti Kak. Selain itu, apakah saya juga perlu menyampaikan informasi ini secara langsung kepada atasan? Ya, sebaiknya kamu juga menginformasikan kondisi tersebut melalui email atau media komunikasi resmi lainnya secara singkat dan jelas. Baik Kak, dengan begitu informasi yang saya sampaikan menjadi lebih transparan dan terdokumentasi. Betul sekali, transparansi dan komunikasi sangat penting untuk membangun kepercayaan di lingkungan kerja. Jika nanti seluruh data sudah lengkap, apakah saya perlu melakukan revisi terhadap laporan yang telah saya kirimkan sebelumnya? Iya, kamu perlu memperbarui laporan tersebut. Kirimkan kembali versi revisi dengan penjelasan bukti bahwa itu merupakan versi terbaru agar tidak menimbulkan kebingungan. Baik Kak, saya akan memastikan setiap perubahan disertai dengan keterangan yang jelas. Selain itu, saya juga memberikan beberapa masukan untuk meningkatkan kualitas komunikasi kamu di tempat kerja. Dengan senang hati Kak Aurel, saya sangat terbuka untuk menerima saran. Pertama, pastikan kamu selalu mendengarkan instruksi atau informasi dengan seksama sebelum memberikan tanggapan. Baik Kak, saya akan lebih fokus dalam menerima informasi. Kedua, jangan ragu untuk bertanya apabila terdapat hal yang belum kamu pahami. Hal ini lebih baik daripada melakukan kesalahan dalam pekerjaan. Benar Kak Aurel, saya akan lebih berani untuk mengajukan pertanyaan jika saya tidak perlu
diperlukan. Ketiga, gunakan bahasa yang jelas, sopan, dan mudah dipahami, baik dalam komunikasi lisan maupun tertulis. Siap Kak, saya akan memperhatikan penggunaan bahasa yang lebih efektif. Keempat, jaga sikap profesional dan kendalikan emosi, terutama saat menghadapi tekanan pekerjaan atau tenggat waktu. Baik Kak Aurel, saya menyadari bahwa hal tersebut sangat berpengaruh terhadap kualitas komunikasi. Yang terakhir, biasakan untuk melakukan konfirmasi ulang terhadap informasi penting agar tidak terjadi kesalahan repeksi. Terima kasih banyak Kak Aurel, saran-saran tersebut sangat membantu saya untuk berkembang. Sama-sama Rosa, saya melihat kamu memiliki kemauan untuk mau belajar dan meningkatkan diri. Terima kasih atas kepercayaan dan bimbingannya Kak Aurel. Saya akan berusaha menjadi lebih baik lagi. Baik, silakan lanjutkan pekerjaan kamu. Jika ada kendala lain, jangan ragu untuk menghubungi. Siap Kak Aurel, terima kasih atas waktunya. Sama-sama, tetap semangat dalam bekerja. Siap Kak, selamat melanjutkan aktivitas. Baik, terima kasih telah melihat video kami sampai akhir. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.